Salam, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita merasa bahagia, ada rasa senang di hati kita boleh berjumpa lagi di hari ini Sabtu 20 September 2025. Kita semua yakin nih bahwa sukacita yang kita nikmati di hari ini adalah karena anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Mari dalam kebahagiaan ini kita mengisi hari baru ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Engkau sangat baik bagi kami Bapa, menganugerahkan tuntunanmu di setiap waktu dalam hidup kami. Suka dan duka yang kami jalani, Engkau bersama dengan kami. Dan kami rasakan sampai pada hari baru ini pun, kasih dan kuasa Tuhan menyatu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang telah menuntun kami, menjaga kami, memberikan perlindungan-Mu kepada kami, dan menyertai kami selalu. Saat kami boleh menjalani kehidupan di hari baru ini, kami membutuhkan Engkau Tuhan, bersabda dalam hidup kami, supaya firman-Mu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berkenan kiranya anugerahkan kepada kami hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami yang sedia untuk belajar tentang kehendak-Mu, kami dimampukan untuk dapat mencermatinya sungguh-sungguh, lalu dengan sungguh-sungguh pula mewujud nyatakannya pada jalan kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari membaca Alkitab dalam Injil Matius pasal 25 ayat 46. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Matius pasal 25 ayat 46. Adapun tema dari perenungan kita pada saat ini ialah masuk ke tempat siksaan yang kekal atau hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan bijak mengatakan hidup adalah serangkaian pilihan. Disadari atau tidak, kita membuat pilihan setiap hari, dan sebagian besar pilihan itu tampak kecil dan tidak penting. Namun, jika kita meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan dengan cermat, pilihan tersebut akan menjadi lebih menonjol dan signifikan. Bagaimanapun juga, pilihan kita sangat menentukan kehidupan kita yang sedang kita jalani ini. Pilihan kita akan mempengaruhi masa depan kehidupan kita. Dan itu juga akan menentukan hari esok. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan tentang apa yang dialami orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan dan sebelah kiri raja. Mereka yang di sebelah kiri adalah orang-orang terkutuk, menerima tempat siksaan yang kekal. Dan mereka yang di sebelah kanan adalah orang-orang benar yang menerima hidup yang kekal. Suatu padanan kata yang kontras, yaitu siksaan yang kekal dan hidup yang kekal. Neraka yang kekal dan sorga yang kekal. Suatu keputusan akhir dari hakim yang adil dan benar. Raja di atas segala raja, dialah Yesus Kristus, juru selamat dunia yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi pilihan untuk memilih ditempatkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, gereja sebagai institusi
dan persekutuan orang-orang percaya serta pribadi terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia sampai Yesus Kristus datang kembali. Ini berarti adalah tanggung jawab bersama sebagai orang-orang percaya dan sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk berbuat baik kepada semua orang. Kalau torang baking baik for orang-orang yang ada di sekitar kita, maka sepatu senang pasti turun sendiri, teristimewa Tuhan. Nah, ketika kita melaksanakannya, mulai dari tengah-tengah keluarga, bertetangga, berjemaat, bahkan dalam lingkup bermasyarakat, menopang program gereja dan pemerintah dalam segala aspek kehidupan yang mendatangkan kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan kebenaran. Hendaknya hidup yang kita jalani ini, mari kita jalani dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan kehendak Tuhan, agar kelak kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan menolong kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menuntun langkah-langkah kami, dan sampailah kami pada hari ini. Kami beroleh kekuatan, kemampuan menjalani kehidupan ini dalam kedengar-dengaran akan panggilan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami senantiasa diarahkan pada jalan kebenaran-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi perjalanan kami kini dan ke depan, akan senantiasa membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan saja dan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami memohon, berilah kiranya kepada kami kemampuan untuk kami memilih yang terbaik menurut Tuhan, sehingga kami senantiasa punya kepastian iman bahwa kami akan bersama dengan Tuhan sampai di sorga kelak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semua ketika kami hendak menunaikan tugas panggilan kerja di sepanjang hari baru ini. Tuhan andalan hidup kami, Tuhan yang menjadi penopang teguh dalam perjalanan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, bukakanlah jalan selalu untuk kami. Tatkala kami beraktivitas, menunaikan tugas panggilan kerja, hidup kami diberkati. Kami akan senantiasa berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami, bahkan dalam persekutuan bergereja, semua orang yang butuh uluran tangan kasih Tuhan, biar melalui kehadiran kami, semua orang akan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menurut kehendak-Mu, dan biarlah dalam tugas panggilan gereja-Mu bersaksi bersekutu melayani, Engkau sajalah ya Tuhan yang akan mengokohkan kami supaya terus-menerus bersemangat menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan, tiada henti dalam hidup kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, sehat dan kuatkanlah kami semua, dan anugerahkanlah kiranya kepada kami kesanggupan menjalani hidup ini dengan bijak dan arif, supaya benar-benar dalam hidup kami nama Tuhan yang dimuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.